Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran untuk mata kuliah perilaku konsumen, dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang konsep perilaku konsumen. Mengenali perilaku konsumen tidaklah mudah karena memang perilaku konsumen itu selalu berubah sepanjang waktu. Dan kini semakin banyak manajer yang telah melakukan penelitian konsumen untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling mendasar mengenai pasar yang dinamakan dengan 7O. Jadi ini 7 pertanyaan yang dilakukan penelitian, di mana jawabannya akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh perusahaan tentang konsumen. O yang pertama itu adalah occupant, yaitu penghuni. Yang dimaksudkan dengan penghuni ini adalah siapa yang membentuk pasar. Jadi pasar dari perusahaan itu terdiri dari siapa saja, itu yang dimaksud dengan O yang pertama, occupant. Kemudian yang kedua adalah objek. Yang dimaksudkan dengan objek ini adalah apa yang dibeli oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, objektif, tujuan. Itu yang dimaksudkan adalah mengapa konsumen melakukan pembelian, tujuannya apa. Yang keempat, organization, organisasi. Yang dimaksudkan dengan organisasi di sini adalah siapa yang berpartisipasi dalam melakukan pembelian, mengingat bahwa keputusan pembelian itu tidak dilakukan oleh seorang saja atau individu saja, biasanya ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah operation. Operation itu adalah pelaksanaan. Itu yang dimaksudkan adalah bagaimana konsumen melakukan pembelian. Itu tentang operation. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah occasion atau peristiwa. Itu adalah yang dimaksudkan kapan konsumen melakukan pembelian. Kemudian yang terakhir adalah outlet, tempat penjualan. Itu tidak lain adalah di mana pasar atau konsumen melakukan pembelian. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan penelitian oleh perusahaan, di mana jawabannya sangat dibutuhkan untuk dasar dari kebijakan atau strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Mengapa perlu mempelajari perilaku konsumen? Ini ada beberapa poin yang berkaitan dengan konsumen. Yang pertama adalah konsumen adalah raja. Ini sering Anda dengar, saya yakin, bahwa konsumen adalah raja. Kemudian yang kedua, mengapa perlu mempelajari konsumen adalah bahwa motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian. Jadi penelitian tadi dilakukan untuk menjawab 7O tadi tidak lain adalah untuk menjawab bagaimana konsumen itu berperilaku. Kemudian yang ketiga, perilaku konsumen dapat dipengaruhi melalui beberapa kegiatan dengan maksud tertentu. Biasanya dengan promosi atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang keempat, bujukan dan pengaruh konsumen memiliki hasil yang menguntungkan. Itu beberapa alasan mengapa perlu mempelajari perilaku konsumen. Kemudian pada bagian kali ini akan diberikan pengertian atau definisi tentang perilaku konsumen. Ini yang pertama yang diberikan oleh James S. Angel, di mana dia mengatakan bahwa perilaku konsumen itu adalah segala tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan itu. Kemudian ini yang kedua oleh Sigmund dan Kanu, di mana dia memberikan pengertian dari perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya.
Kemudian ini adalah satu lagi pengertian yang dikemukakan oleh American Marketing Association, di mana asosiasi ini memberikan pengertian perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara afeksi dan koneksi perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Nah, dari pengertian yang diberikan oleh Asosiasi Pemasaran Amerika ini atau American Marketing Association ini, ada 3 hal penting dari perilaku konsumen atau dari pengertian perilaku konsumen tadi. Yang pertama adalah dinamis. Kemudian yang kedua, interaksi antara afeksi dan koneksi perilaku dan kejadian di sekitar. Kemudian yang ketiga, melibatkan pertukaran. Apa yang dimaksud dengan dinamis? Yang dimaksud dengan dinamis ini bahwa perilaku seorang konsumen, kelompok konsumen atau masyarakat itu selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Jadi perilakunya itu tidak tetap, tidak konstan, tapi selalu berubah sepanjang waktu. Nah, dengan adanya perubahan di dalam perilaku konsumen, itu memiliki implikasi terhadap studi perilaku konsumen. Nah, implikasinya itu adalah bahwa generalisasi perilaku konsumen itu biasanya terbatas untuk jangka waktu tertentu, produk, individu ataupun grup tertentu. Jadi tidak berlaku secara umum. Sehingga dengan kekhasan seperti itu, kebijakan atau strategi pemasaran yang harus dilakukan juga harus mengingat bahwa perilaku itu bersifat spesifik antara satu grup atau satu konsumen dengan konsumen yang lain. Kemudian yang kedua adalah interaksi antara afeksi dan kognisi. Jadi yang dimaksudkan dengan interaksi afeksi dan kognisi itu adalah perpaduan antara kognisi itu apa yang dipikirkan, kemudian kalau afeksi itu adalah apa yang dirasakan. Jadi yang dipikirkan dengan yang dirasakan itu dipadu, dia akan membentuk perilaku dari konsumen. Jadi di pengertian kognisi adalah kepercayaan konsumen dan pengetahuannya tentang objek tertentu. Paling gampang adalah apa yang dipikirkan tadi. Kemudian kalau afeksi adalah perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu atau produk tertentu, berarti apa yang dirasakan. Jadi perilaku itu perpaduan antara apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Kemudian yang ketiga dari definisi perilaku konsumen adalah melibatkan pertukaran. Jadi itu merupakan hal terakhir yang ada dalam definisi perilaku konsumen tadi. Jadi adanya pertukaran antara individu, dan adanya pertukaran ini sejalan atau konsisten dengan definisi yang ada di dalam pemasaran, di mana dalam pemasaran itu untuk menciptakan pertukaran dengan konsumen. Jadi apa yang ada di dalam perilaku konsumen tadi sejalan dengan apa yang ada di dalam pemasaran. Nah, kita akan bahas tentang tadi unsur yang ketiga adalah pertukaran. Jadi yang namanya perilaku konsumen itu faktor utamanya atau bisa dilihat dari adanya pertukaran antara minimal dua buah pihak. Nah, kita akan bicara konsep pertukaran. Pertukaran itu ada beberapa asumsi yang mendasari adanya kegiatan pertukaran. Yang pertama, dalam pertukaran itu asumsinya adalah setiap orang yang terlibat dalam pertukaran itu berperilaku rasional. Jadi perilakunya rasional, masuk akal. Kemudian yang kedua, setiap pihak yang melakukan pertukaran itu akan memaksimumkan kepuasan mereka dalam pertukaran. Yang ketiga, mereka mempunyai informasi yang lengkap atas berbagai alternatif dalam pertukaran. Kemudian yang keempat adalah secara relatif bebas dari pengaruh luar, jadi tidak ada paksaan, itu maksudnya. Ini asumsi yang mendasari terjadinya kegiatan pertukaran.
Kemudian ada beberapa kondisi yang disyaratkan di mana supaya pertukaran itu berlangsung atau terjadi. Ini adalah syarat pertukaran yang dikemukakan oleh seorang pakar pemasaran, Philip Kotler. Jadi kalau Anda pernah belajar pemasaran, Philip Kotler bukunya sangat banyak sekali. Ini syarat pertukaran yang dikemukakan oleh Philip Kotler. Yang pertama itu adalah terdapat sedikitnya dua pihak. Nggak mungkin kan pertukaran hanya satu pihak. Jadi pertukaran itu minimal ada dua pihak. Kemudian yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Jadi ada sesuatu yang dipertukarkan dan itu berharga dengan atau bagi pihak lain. Kemudian yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Tidak mungkin terjadi pertukaran kalau tidak bisa berkomunikasi. Kemudian yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran, jadi tidak ada paksaan. Kemudian yang kelima, masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat. Jadi yang namanya pertukaran kan dilewati dengan negosiasi atau berunding. Jadi ini menyadari bahwa berunding itu sesuatu yang bermanfaat. Kemudian perlunya mempelajari perilaku konsumen. Jadi studi tentang perilaku konsumen itu akan menjadi dasar yang amat penting dalam manajemen pemasaran. Jadi hasil kajian dari perilaku konsumen itu akan membantu pemasar untuk beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah merancang bauran pemasaran. Kalau Anda masih ingat, bauran pemasaran itu ada 4P yang umum. Mungkin ada juga 7P, tapi yang 4P aja dulu ya, untuk mengingatkan. Coba P yang pertama adalah produk, P kedua price, P ketiga adalah promotion, P keempat adalah place. Kemudian yang kedua, membantu pemasar untuk menetapkan segmentasi. Jadi bagian-bagian pasar mana yang akan menjadi target perusahaan. Segmentasi. Kemudian yang ketiga, merumuskan positioning dan pembedaan produk. Jadi merumuskan positioning dan pembedaan produk. Kemudian yang keempat, memformulasikan analisis lingkungan bisnisnya. Yang kelima, mengembangkan riset pemasaran. Jadi dari studi perilaku konsumen digunakan untuk riset pemasaran yang berkelanjutan. Karena mengingat bahwa perilaku konsumen tadi selalu dinamis. Kemudian studi tentang perilaku konsumen akan menghasilkan 3 informasi penting, yakni yang pertama adalah orientasi, arah atau cara pandang dari konsumen. Jadi kalau sudah dilakukan studi tentang perilaku konsumen, paling nggak ada 3 informasi penting ini yang akan didapat. Jadi orientasi, arah atau cara pandang konsumen. Yang kedua, berbagai fakta tentang perilaku berbelanja. Yang ketiga, konsep yang menjadi acuan pada proses berpikirnya manusia dalam berkeputusan. Jadi berkeputusan pembelian itu adalah proses berpikirnya seperti apa, itu akan didapat dari studi tentang perilaku konsumen. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap studi atau analisis perilaku konsumen itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah grup riset dasar, kemudian yang kedua adalah grup yang berorientasi aksi. Yang dimaksud dengan grup riset dasar itu terdiri dari riset akademik, jadi dari kalangan akademisi yang tertarik mempelajari perilaku konsumen sebagai suatu cara mengembangkan pengetahuan yang unik tentang aspek perilaku manusia. Itu grup riset dasar, jadi dia dari kalangan akademisi. Kemudian untuk grup yang berorientasi aksi itu ada 3, yakni organisasi pemasaran, organisasi pemerintahan dan politik,
dan konsumen. Organisasi pemasaran ini mencakup bukan hanya organisasi bisnis, tapi juga organisasi lain seperti rumah sakit, universitas, kantor pengacara, dan sebagainya. Jadi organisasi pemasaran itu memasukkan semua grup yang melakukan penawaran pada pasar dan ingin melakukan pertukaran dengan konsumen. Itu organisasi pemasaran. Kemudian organisasi pemerintah dan politik yang termasuk di dalamnya adalah misalkan adalah kalau di negara kita Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian juga lembaga perlindungan konsumen itu termasuk di sini. Nah, tujuan dari organisasi ini adalah apa? Memantau dan mengatur pertukaran antara organisasi pemasar atau antara perusahaan dengan konsumen. Jadi organisasi ini tujuan utamanya adalah memantau dan mengatur pertukaran antara organisasi pemasaran dan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah konsumen. Konsumen ini bisa bersifat individu ataupun konsumen yang berbentuk organisasi. Dia menukarkan sumber daya untuk berbagai macam barang dan jasa. Nah, apa kaitannya perilaku konsumen dengan strategi pemasaran? Strategi pemasaran itu kan merupakan suatu rencana yang didesain untuk mempengaruhi pertukaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Itu strategi pemasaran. Jadi rencana yang didesain sedemikian rupa untuk mempengaruhi pertukaran sehingga tujuan organisasi atau tujuan perusahaan itu tercapai. Ini ada dua kolom di mana di sini mengaitkan antara elemen strategi pemasaran kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan konsumen. Jadi kalau elemen yang pertama kita yang bahas adalah tentang segmentasi. Segmentasi itu adalah pembagian kelompok-kelompok pasar atau kelompok-kelompok konsumen. Jadi kalau dikaitkan dengan perilaku konsumen, berarti konsumen mana yang tepat untuk produk dari perusahaan. Kemudian sifat konsumen mana yang harus digunakan untuk mensegmentasi pasar. Itu terkait dengan segmentasi. Kemudian kalau terkait dengan produk, jadi P ya, mungkin bauran pemasaran yang pertama, produk. Hubungannya dengan perilaku konsumen atau hubungannya dengan konsumen adalah tentang produk mana yang digunakan oleh konsumen. Kemudian keuntungan apa atau manfaat apa yang diharapkan konsumen dari produk tersebut. Itu ada dalam perilaku konsumen. Kemudian ya P yang kedua, promosi. Berkaitan dengan konsumen adalah promosi yang bagaimana yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk kita. Mengingat bahwa promosi itu kan jenisnya banyak sekali. Jadi promosi yang bagaimana yang efektif sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian iklan yang bagaimana yang paling efektif untuk produk kita. Iklan juga ada iklan lewat media cetak, ada media elektronik atau mungkin dari medsos itu. Yang iklan yang bagaimana yang efektif untuk produk kita. Kemudian harga, price, seberapa penting harga bagi konsumen. Jadi ada kelompok konsumen di mana dia sangat memperhatikan harga. Artinya kalau terjadi perubahan harga yang sedikit, maka akan berdampak pada permintaannya yang signifikan. Kemudian apa dampak perubahan harga terhadap perilaku pembelian? Ini perlu dikaji berkaitan dengan kebijakan yang akan ditetapkan tentang harga. Kemudian elemen strategi berikutnya adalah distribusi, atau kalau P tadi adalah place. Yang dimaksudkan dengan distribusi ini terkait dengan perilaku konsumen adalah di mana konsumen membeli produk kita. Kemudian apakah sistem distribusi yang berbeda akan mengubah perilaku pembelian. Jadi bagaimana sistem distribusi akan mengubah perilaku pembelian. Jadi sistem distribusi kan ada distribusi langsung, distribusi tidak langsung.
Nah, apakah dengan perbedaan distribusi itu akan mengubah perilaku pembelian? Terima kasih untuk materi konsep perilaku konsumen bagian pertama. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.